Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Iya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau ngecek ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya. Semuanya sehat ya anak-anak ya? Ya, di musim yang sekarang ini kita harus pintar-pintar untuk menjaga kesehatan. Baik, sebelum kita memulai agenda hari ini, kita berdoa dulu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Reksa, silakan Reksa. Pimpin doa, Nak. Dah. Terima kasih untuk pembacaan doa hari ini. Kita lanjut ya. Nah, sebelumnya kita sudah ada pertemuan yang pertama, yaitu membahas tentang apa? Prinsip-prinsip kecerdasan artificial atau yang sekarang disebut dengan AI. Ya, sudah tahu ya AI itu apa? Dan coding kemarin? Coding apa ya? Bahasa apa? Bahasa pemrograman yang kita sampaikan atau suatu perintah yang kita sampaikan kepada komputer atau mesin learning, ya, mesin pembelajaran, supaya bertindak atau melaksanakan perintah sesuai arahan kita. Itu namanya bahasa pemrograman atau yang disebut dengan coding. Nah, hari ini kita mau mengenal ya dan membedakan apa itu yang disebut mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebelumnya udah pernah mendengar istilah ini? Mesin cerdas, ada yang tahu? Apa itu mesin cerdas? Belum. Mesin non cerdas, ada yang udah tahu? Belum. Kalau belum, mari kita pelajari bersama ya. Nah, sebelum kita belajar apa itu mesin cerdas dan apa itu mesin yang non cerdas, mari kita nyanyi bersama ya semuanya. Nyanyi nasional untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme di diri kita ya. Yuk. Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia untukmu. Pancasila, rakyat adil, ayo maju, ayo maju. Lihat di layar monitor. Nah, kita fokus ya. Nah, minggu pembelajaran kemarin kita udah belajar tentang apa tadi? Coding dan kecerdasan artificial atau yang sekarang disebut dengan AI. Tulisannya AI, bacanya AI ya. Nah, perhatikan dan dengarkan. Mari kita melakukan permainan ayo tebak suara. Ini bunyi apa ya anak-anak kira-kira? Bunyi jam apa? Jam alarm. Siapa yang menggunakan jam ini setiap hari? Siapa? Siapa yang di rumahnya menggunakan jam beker atau alarm? Kamu boleh bergerak ke sana, ke sini gitu ya. Siapa yang pernah menggunakan jam alarm? Jam alarm itu berbunyi ketika apa ya? Ketika sudah waktunya. Sebelumnya apakah kita memberi perintah jam beker itu? Ya. Iya, sudah disetting atau sudah diatur sebelumnya. Nih, misalnya kamu mau bangun jam 5 pagi, kamu atur jam jarum panjang 12, jarum pendek di angka
5. Ketika kalian mau bangun jam 5, dibangunkan jam 5 supaya berdering, kamu atur, kamu kasih perintah dulu kepada jam beker. Bunyinya gimana tadi? Kring gitu, macam-macam. Sekarang sudah modern, jadi jam alarm ini sudah sangat jarang ditemukan. Biasanya anak-anak sudah lebih canggih. Alarmnya menggunakan HP atau handphone ya. Kemudian yang kedua nih, kira-kira ini simbol apa ya anak-anak? Google. Google itu untuk apa ya? Ayo, mencari informasi. Nih misalnya kalian ketik pengertian mesin cerdas, pengertian mesin non cerdas. Maksudnya bagaimana ya? Tanya ke Google. Tentu Google tidak hanya mencari definisi atau pengertian hal-hal atau kosakata baru yang akan kita ketahui. Namun lebih banyak lagi fungsinya. Selain itu juga kita bisa gunakan untuk translate. Ya, pernah translate nggak? Nah, ketika kalian menemukan kata-kata sulit dalam bahasa Inggris, kalian boleh masukkan kemudian Google Translate. Tolong bantu saya untuk menerjemahkan kalimat berikut ini. Dibantu nggak sama Google? Dibantu. Google aja baik. Apalagi kita sebagai manusia juga harus lebih baik. Saling tolong menolong dengan teman ya. Menolong teman, menolong orang tua, menolong siapapun yang perlu bantuan. Jangan tidak peduli. Oke. Ibu yakin ya kelas 6 apa ini A, B? Kelas 6B tentu kompak dan saling membantu apabila ada temannya yang butuh bantuan. Ayo. Ya, yang ketiga ini nih, Ibu mau bunyikan. Kira-kira ya. Ini iya, bunyi apa ya? Bunyi kipas ya. Nah. Betul. Bunyi kipas angin. Nah, apakah ketiga alat ini termasuk suara pada mesin cerdas? Ayo, ini mesin cerdas nggak? Ada jam beker, ada Google Translate, ada apa namanya ini? Kipas angin. Kira-kira ketiga komponen ini termasuk mesin cerdas atau bukan? Mesin cerdas? Siapa yang jawab mesin cerdas? Ayo, siapa yang menjawab kipas angin dan ketiga alat ini bukan mesin cerdas atau disebut mesin non cerdas? Oke, kita mau mengenal ya apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, sepertinya anak-anak kurang semangat nih. Ayo kita tepuk ice breaking dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Iya, berarti semuanya fokus. Ya, tepuk tangan untuk kelas 6. Yuk, kita mau buktikan yang mana ya yang termasuk mesin cerdas. Ya, apakah kalian pernah melihat benda-benda ini? Ini apa namanya? Blender. Ini apa namanya? Vacuum cleaner ya, yang sudah canggih. Vacuum cleaner digital. Dia ada sensornya. Kemudian ini apa? Ini tentu tidak asing ya bagi kita, ya. Nah, mana yang termasuk mesin cerdas? Blender mesin cerdas tidak? Atau non cerdas? Cerdas atau non cerdas? Blender? Iya, nanti kita akan buktikan. Jadi, mesin cerdas adalah mesin yang bisa melakukan perintah, belajar melalui pengalaman, dan juga bisa membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan manusia. Contohnya, nih, ini namanya apa? Vacuum cleaner yang sudah digital. Siapa yang sudah punya ini? Ada yang punya ini di rumah? Iya, ada? Oh iya, tadi ada yang mau beli ya? Iya, Bu Guru, kebetulan Bu Guru juga belum punya ya. Tapi Bu Guru tahu cara kerjanya vacuum cleaner yang ini. Ini namanya blender. Disebut mesin cerdas atau non cerdas? Ayo, kan tadi Ibu bilang kalau mesin cerdas, mesin yang bisa melakukan perintah, kemudian dia bisa belajar, kemudian bisa mengambil keputusan tanpa selalu dipencet-pencet, tanpa selalu dikasih perintah. Jadi sekali kita bilang on, ya, dia akan keliling sendiri otomatis, ya. Jadi blender ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Karena apa? Karena dia selalu membutuhkan perintah dari manusia. Ya, kalau kita tidak memberi perintah berhenti, dia akan berhenti nggak? Enggak, dia akan blender terus sampai kita kasih perintah off atau berhenti, baru dia berhenti. Kira-kira bisa jalan sendiri nggak kalau kita on? Baik nih, jus saya tolong di blender nih. On langsung bisa nggak berkeliling sendiri, jalan sendiri, bisa nggak?
nggak bisa. Oleh sebab itu, blender ini termasuk mesin apa? Mesin non cerdas, karena setiap tindakan yang dia tampilkan itu harus melalui arahan manusia. Yang kedua, apakah yang kedua ini termasuk mesin cerdas? Ya, karena apa? Ayo dengan bahasa kalian sendiri. Karena tidak ada campur tangan manusia di setiap gerakan yang dia lakukan, ya. Campur tangan manusianya ketika di awal saja klik tombol on, dia jalan sendiri mencari debu-debu di setiap sudut rumah. Nah, kalau kepentok sama tembok, apa yang terjadi? Putar balik, dia tahu, oh ini tembok, saya nggak boleh melaju ke arah sini terus, saya harus putar balik atau berhenti sejenak mencari jalan yang lain. Itulah yang disebut mesin cerdas. Kemudian yang ketiga, ada kalkulator. Siapa yang di rumah bantu jualan ayah bundanya? Ayo, ada? Iya, mungkin kalau tidak ada, anak-anak udah tahu ya ini untuk apa? Ini adalah alat bantu untuk berhitung supaya cepat. Nah, kalkulator ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Ayo, siapa yang jawab mesin cerdas? Ayo, siapa yang menjawab kalkulator termasuk mesin non cerdas? Ya, sudah banyak sekali yang menjawab bahwa kalkulator termasuk mesin non cerdas, karena setiap apa yang dia lakukan perlu campur tangan atau perintah manusia atau dari kita. Kita mau menjumlahkan angka 100 ditambah 100. Kalau kita tidak memberi perintah sama dengan, otomatis akan terjumlah atau tidak? Ya, tidak. Kalau kita mau memberi arahan, ini dibagi 100 ini dibagi 2, coba. Akan terjadi sesuatu yang kita harapkan? Kita sudah tahu nih, 100 bagi 2 sama dengan 50. Tapi kalkulator tanpa kita pencet, tanpa kita beri perintah, apakah dia tahu? Tidak tahu, tidak akan tahu. Makanya kalkulator ini disebut mesin non cerdas. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini kenalan dulu. Namanya, ibu punya robot, namanya Robin, ya. Kepanjangannya robot pintar. Robot ini akan membantu kita nanti dalam menjawab soal-soal, ya. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran. Ayo, yang pertama boleh dibantu Bu Guru. Dibaca, baca yang keras. Ayo. Ya, setelah namanya siapa, Kak? Raja. Ayo, nih Bu perbesar nih, Ibu zoom ya. Raja bisa dibantu nomor 1. Nomor 1 baca. Ya, hari ini kita akan membahas tentang mesin cerdas dan non cerdas, tentu dengan perbedaannya. Yang kedua, Kalista, boleh dibaca, Nak? Ya. Mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ini apa nih? Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini tadi udah ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, malam. Iya. Nanti ini namanya siapa? Atar. Boleh diberitahu Ibu mesin cerdas itu mesin yang bagaimana ya, Atar? Shooting. Nah, kamu dari sini, Kak. Nah, di shoot wajahnya. Nah, biar kelihatan. Yang jawab siapa? Mesin yang iya, jadi dia bisa mengambil keputusan sendiri ketika kepentok dengan tembok atau menyentuh benda-benda lain yang sekiranya mengganggu perjalanan dia kemana dia mau pergi. Ya, itu namanya mesin cerdas. Yuk, yang ketiga boleh dibantu. Ya, sebelumnya marilah kita saksikan ya. Tadi kan Ibu udah bilang ya di awal kita mau belajar tentang AI. Nah, siapa yang pernah melihat ini? Ini gambar apa ya? Hacker ini kerjanya bagaimana? Meretas atau membajak atau menyadap apa?
data-data kita, akun kita. Jadi hati-hati. Kalau kalian nih sekarang kan lagi musim ya, membuat kartun dari foto kita sendiri. Hati-hati ketika kita memasukkan foto, kan kita disuruh meminta untuk dikirimkan foto kita yang asli, ya nggak? Diminta nggak? Nah itu hati-hati. Kalau ada syarat dan ketentuannya harus dibaca benar-benar. Nah nanti biasanya di situ bahayanya begini. Saya akan mengambil data Anda dan foto Anda untuk dijadikan avatar yang ada di komik-komik dan AI yang lainnya. Nah, apa itu nggak bahaya? Kalau terbaca sama AI ya, sekarang sudah langsung kena nomor induk KTP atau NIK. Hati-hati. Kalau mau memasukkan foto asli kita ke dalam AI atau yang kartun-kartun itu ya, itu hati-hati, dibaca lagi. Kalau sekiranya aman, lakukan. Tapi kalau sekiranya membocorkan data kita, maksudnya nomor rekening kita, ya, jangan sampai, ya. Terus di situ hati-hati juga kalau disuruh memasukkan nomor handphone. Nah, bisa jadi nanti nomor handphone kamu ditelepon-telepon. Pernah nggak kena telepon spam gitu? Pernah nggak ditelepon-telepon? Nah, biasanya pinjol seperti itu. Hati-hati. Kalau udah ditelepon-telepon dengan nomor yang berbeda dan sekiranya kamu memang nggak pernah pinjam dari bank, itu jangan diangkat. Karena kalau kalian angkat, kalian bisa diambil datanya. Kemudian saldo di rekening kalian bisa tiba-tiba menghilang. Nanti tekan ini Bu, silakan HTTP-nya dipencet. Jangan dilakukan karena tidak dikenal. Hati-hati. Oke, paham ya? Nah, pemanfaatan AI ini juga ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian kalau sudah belajar seharian, ya, sudah bantu orang tua, sudah ngaji, sudah sholat, tentu perlu nggak sejenak untuk merebahkan badan. Nah, kita hiburannya biasanya anak-anak di rumah ngapain? Yang pertama, ya lihat HP, biasanya dibuka akun sosmednya apa yang pertama kali? TikTok, karena ada fitur-fitur video yang menarik, ada berita-berita yang masa ini yang terbaru, biar update juga. Terus yang ketiga, apa kelebihan TikTok? Kita bisa, ini yang perempuan yang suka check out, iya, bisa nggak belanja di TikTok? Bisa. Nah, di TikTok itu adalah salah satu contoh pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence ya. AI itu ada di TikTok juga. Di Shopee, kemudian di Tokopedia, semuanya menggunakan teknologi AI. Nah, kita simak ya bersama-sama ya. Yuk. Apakah AI jahat seperti yang di film-film? Nah, itu Evil AI. Ayo, ini adalah salah satu contoh kejahatan ketika kita kurang bijak dalam menggunakan AI. Yang pertama tadi terjadi penyadapan nomor, kemudian nomor rekening, data kalian bocor. Ya, hati-hati ini. Nah, yang ketiga ini ada apa nih? Ya, ada banyak sekali contohnya. Ya, ini adalah salah satu contoh apabila ilmu itu tidak diterapkan dalam hal-hal kebaikan. Jadi pernah ya Ibu dengerin dari pembina upacara salah satu guru kita, namanya siapa Ibu lupa, tapi saya Ibu masih teringat ya. Pidatonya tuh seperti ini. Ilmu itu ibarat dua bilah mata pisau. Yang pertama, ilmu digunakan untuk kebaikan, untuk mengajari teman-temannya yang belum bisa. Itu untuk kebaikan tidak? Iya, kalau di rumah adiknya nggak bisa diajarin, teman-temannya nggak bisa dibantuin. Itu namanya pemanfaatan ilmu dalam hal kebaikan. Yang kedua, ilmu itu digunakan dalam hal kejahatan atau keburukan. Nah, itulah karena punya ilmu ya, jadi hacker itu dapat meretas atau menduplikat data-data kita. Itu namanya penggunaan ilmu yang tidak bijak, digunakan untuk merugikan orang lain. Jadi jangan sampai ya anak-anak kelas 6B SDN Larang 1, Ibu yakin tidak ada yang menyelewengkan atau bertindak yang tidak ketika nanti punya ilmu yang sudah ahli IT ya tentang teknologi. Tentu kita tidak akan sembarangan dalam memanfaatkan ilmu itu. Nah, lagi ini selanjutnya, kalian sering nggak menggunakan AI? Iya, nah ini contohnya ya. Password di HP sekarang sudah diganti dengan fingerprint. Ibu guru juga pakai. Karena apa? Kalau menggunakan password kita akan lama. Tapi ketika menggunakan fingerprint langsung kebuka. Itu salah satu ilmu untuk mempermudah aktivitas
kita. Salah satu contoh pemanfaatan AI ya. Fingerprint. Yang kedua apa nih? Yuk, bareng-bareng. Tapi kadang-kadang ada HP yang sudah canggih lagi daripada fingerprint, menggunakan apa? Face detector ya. Jadi kalau bukan yang punya nih, dia nggak akan mau dibuka. Paham sampai sini? Iya, jadi misalnya ini milik Fatih. Nah, Fatih udah daftar, mukanya di sini, sudah difoto. Nah, nanti ketika dipinjam sama namanya siapa, Kak? Raisa. Dipinjam sama Raisa, Fatih kunci HP-nya. Fatih, kok aku nggak bisa buka? Iya, orang pakainya face detector, HP-nya sudah canggih. Itulah pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lagi ya. Kedengeran nggak sampai belakang? Nah, ini deep face pada Facebook, kemudian Instagram ada filter. Ya, yang suka pakai filter, ada suka siapa? Iya, itu namanya pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Wajahnya yang perempuan makin cantik, yang laki-laki makin ganteng. Nah, itu adalah contoh pemanfaatan AI dalam filter wajah. Nah, ini kalau kalian nih suka buka Shopee misalnya. Bu, saya suka mau beli sendal, Bu. Ya, kalian scroll sendal jepit. Nanti ketika di lain hari atau lain waktu kita buka Shopee, yang rekomendasi paling atas apa munculnya? Sendal dengan berbagai bentuk, dengan berbagai merek, berbagai harga, ya tidak? Iya, karena yang sering kita cari adalah sendal jepit. Begitu pula kalau kamu memang sukanya tas nih, yang perempuan biasanya ya, laki-laki juga ya, pasti suatu saat kita membuka Shopee atau Tokopedia, maka rekomendasi paling atas adalah tas dan tas ya. Itu adalah contoh manfaat AI. Ibu lanjut ya. Tuh, Google Assistant atau Siri. Google Maps. Iya, ada iklan ya. Oke. Tuh, Google Maps. Siapa yang pernah pakai Google Maps? Pernah? Ketika apa? Kalau pergi-pergi. Nah, ini juga Roblox menggunakan coding. Nah, game online. Ya, lalu apa itu AI? Iya, AI adalah kecerdasan buatan siapa? Buatan siapa? Manusia atau Allah? Iya, yang dibuat oleh manusia. Oke, sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Tadi bersih-bersih dilakukan oleh robot di vacuum cleaner digital. Oh, ini adalah salah satu contoh penggunaan AI. Ini penemunya John McCarthy dari Amerika Serikat, ya. Nah, ini teknik dasar AI. Ya nih. Ya. Nah, sekarang ini teknologi kan semakin canggih. Di luar negeri itu sudah menggunakan robot AI. Jadi robot bentuknya manusia, dia tugasnya sudah diprogram untuk mengoperasi badan manusia. Itu di luar negeri. Mau nggak dioperasi oleh AI? Dioperasi oleh robot? Iya, tentunya lebih rekomendasi dokter ya yang melakukan tindakan, bukan robot. Nah, ini Google Map nih yang suka bingung nyari-nyari arah. Nah, ini ChatGPT. Siapa yang tahu ChatGPT? Apa itu ChatGPT? Apa? Termasuk salah satu AI untuk apa? Mencari informasi atau mencari jawaban dari soal-soal. Dapat bekerja secara konsisten. Nah, ini kalau manusia ada lelahnya, tapi kalau AI bisa berjalan 24 jam selagi sumber energinya masih terpenuhi. Ini namanya bilangan biner, bilangan pemrograman yang ada di komputer.
Kodenya hanya 0 dan 1, 0, 0, 0, 1 itu namanya bilangan bunyi. Nah, ini analisa oleh dokter. Nah, misalnya di USG, pernah USG nggak? Pernah mengantar bundanya USG? Nah, itu menggunakan bantuan AI, ya, untuk mendeteksi. Jadi bayinya sudah berapa bulan. Nah, nih, selain itu, nah, adanya resiko keamanan privacy. AI dapat merekam informasi pribadi yang disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Kemudahan usia, jadi kita lebih cepat kerjanya. Tapi kita juga bisa tergantikan oleh AI. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, ini pemanfaatan AI dalam berbagai bidang kehidupan. Iya, iklan lagi ya. Ada yang pakai YouTube Premium? Enggak ya? Sama, Ibu juga enggak. Kecurigaan misalnya di ETLE, pernah nggak ketika kalian di jalan tol ada kamera yang bisa menyorot plat kendaraan, nanti kalau misalnya ada pelanggaran bisa langsung kena tilang ya. Nah, ini yang kalian suka. Tumbuhannya ini sedang layu, butuh pupuk. Nah, nanti kalian dikasih pemberi tahuan atau notifikasi. Misalnya, selamat siang Pak Reksa. Ini mohon untuk tanaman stroberinya disiram karena beberapa hari terakhir terlihat layu dan kurang pupuk. Nah, itu juga bisa menggunakan teknologi AI karena dia otomatis. Memprediksi kapan ya, panen. Nah, dapat memantau aktivitas lingkungan. Nah, ini salah satu contoh pelajar di Cina. Dia menggunakan AI di setiap bandonya. Nah, ya. Nah, AI itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya tadi apa? Mempermudah kerja manusia. Tapi dia juga ada sisi kelemahannya. Apa itu? Data kita bisa diretas, ya. Kemudian memicu sifat malas dan apa ini? Memicu sifat malas. Kemudian ada resiko keamanan privacy. Kemudian resiko analisa yang bias. Bias itu maksudnya kurang tepat, ya. Jadi AI itu juga bisa melakukan kesalahan. Nah, kira-kira teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Apa, Kak? Apa? Cici. Cici itu apa ya? Cici yang apa tuh? Aplikasi. Aplikasi untuk apa itu? Oh, apa namanya? CICI. Nah, malah kalian lebih tahu dari Bu Guru. Hari ini Ibu belajar pemahaman baru dari kalian. Cici gitu ya? Nah, dia kayak ChatGPT. Iya. Iya, sama seperti AI. Nah, kira-kira kalian punya ide nggak ke depannya nih? Kalian kan nanti bisa untuk menggerakkan robot. Kalian bisa menciptakan robot dengan cara kalian menjadi programmer. Nah, kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Ada nggak? Nanti. Cukup ya videonya.
Sudah ada berapa kelompok ini? Sudah ada 4. Bentar ya. Silakan berkelompok ya. Dan semuanya membantu teman-temannya supaya apa? Iya, supaya lebih ringan. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang mesin cerdas dan mesin tidak cerdas, non cerdas. Tulis nama anggota kelompoknya ya, nama-namanya. Kemudian silakan diisi. Ya. Nah, ini adalah soal yang kedua. Boleh dibagi karena soal kedua ini butuh alat gunting dan lem. Ibu bawa peralatannya, nanti kalian gantian ya. Siapa yang belum dapat soal yang kedua? Udah dapat 2 semuanya? Ada yang belum? Iya. Ada lagi yang belum dapat? Oh iya. Oh ini yang ini, maaf. Nah. Silahkan diisi. Boleh kerjasama, memang harus kerjasama biar semakin ringan. Nah ini guntingnya. Nanti gantian ya, gunting dan lemnya karena terbatas nanti kalian. Ini siapa yang ada lagi yang bawa gunting? Ada nggak yang bawa gunting? Boleh dipakai. Ada yang bawa gunting? Atau cutter? Ada nggak? Ya udah nanti gantian ya. Oke, berhenti dulu Aisyah. Bisa? Bisa. Nah, kira-kira teknologi AI apa yang akan kalian kembangkan di masa depan? Maksudnya di sini adalah kalian mengubah mesin non cerdas, benda yang mana yang akan kalian kembangkan menjadi mesin cerdas ya. Yuk, kira-kira apa mesin non cerdasnya apa yang ingin kalian ubah di masa depan? Kalian ingin kembangkan menjadi mesin cerdas. Kan banyak ya di sekitar sini mesin non cerdas. Bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menginvestasikan dari Robin. Iya, Robin, robot pintar. Iya, betul. Ada lagi yang mau dikembangkan? Baik. Iya, nyala. Nah, otomatis TV itu mau menyala. Terus yang ketiga? Betul, atau smart door apa namanya? Lock ya, pintu smart. Itu pakai sensor wajah. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya tantangan kedua boleh dibacakan temannya. Yang termasuk mesin cerdas ada laptop. Ya. Nah, dengerin semuanya, perhatian. Ayo. Terus? Ya, vacuum cleaner digital. Kemudian? Scan face. Ya.
Ya, baik. Sudah benar atau betul? Ya, sudah benar ya semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, akan mempresentasikan. Ya, tantangan pertama. Ya, betul. Lampu cerdas. Jadi kelompok Jayan ini mau menciptakan kedepannya nih lampu berbasis AI, lampu cerdas. Jadi ketika apa, Jayan? Ya, kalau kita mau masuk ruangan atau lewat lampu tersebut, lampunya otomatis bisa nyala sendiri. Jadi namanya lampu otomatis gitu ya, Jayan ya. Baik, selanjutnya. Yang keras, Kakak. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi hasil diskusi ya. Yang keras sayang, yang keras ya. Nah, ya tadi apa yang mau dikembangkan? Blender mau diubah dari mesin non cerdas menjadi mesin cerdas. Blendernya mau diapain? Kalau disuruh on berarti mulai jalan, mulai ngeblender. Tapi kamu pengennya berintegrasi dengan AI nih. Maksudnya ketika jusnya sudah lembut, sudah halus, jadi kalian bisa mati sendiri. Nah, boleh nggak pengembangan seperti ini? Boleh sekali. Jadi dia bisa otomatis ketika sudah lembut, jusnya sudah menyatu ya antara komposisi dari pembuatan jus itu, nanti bisa otomatis mati sendiri tanpa kita cetek tombol off. Kemudian Bilkis, sepeda jadi cerdas kalau bisa berjalan sendiri. Iya. Wah, ini keren sekali ya sepedanya Bilkis, mau dibikin sepeda otomatis ya. Jadi sepedanya Bilkis bisa jalan sendiri sesuai kemana dia ingin pergi. Ya tentunya lewat pinggir ya Bilkis ya. Baik, ada lagi. Sudah, tantangan yang kedua, ayo dibaca. Mesin cerdas. Ya. CCTV, kemudian face unlock, ada? Google? Ya ada laptop. Kalau mesin non cerdasnya ada apa aja? Kalkulator, ya. Blender. Betul semua apa yang dipresentasikan ke kelompok 2? Ada yang salah? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ya. Ya, tadi namanya apa? Pintu otomatis. Lanjut. Yang kedua apa? Selain pintu, sudah? Sudah. Baik, tantangan yang kedua boleh disampaikan teman yang lain. Ya. Oke, sudah?
Benar atau salah? Ada yang salah dari penyampaian kelompok terakhir? 3? Tidak ada. Semuanya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kita mau bermain ya. Kita mau bermain sambil berdiri supaya kalian lebih semangat lagi. Ibu minta tolong kelompok 1 baris 1 deret. Jadi mengikuti. Ini nomor 1 misalnya si Kalista, belakangnya siapa? Ini kelompok 2. Anggotanya mengikuti dari belakang. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan ke depan kelompok 1 di sini. Ayo. Kelompok 1 sini. Siapa yang depan? Bebas, bebas. Ya, ayo, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ayo pemimpin. Calon pemimpin. Nah, ayo di depan nih, depan. Dah. Nomor 2, susul Kalista. Terserah, boleh. Kan ini bareng-bareng, kerja kelompok yang dinilai, bukan kerja individu. Ayo. Ini kelompok 1, geser sini sayang, geser sini, ayo. Ya lurus. Oke, kelompok 2. Ya, diikuti temannya belakang. Kamu kelompok berapa? Nah, kelompok 3 sini. Ini kelompok 3. Iya. Karena udah siang kita harus semangat ya. Yuk, kelompok 4, kelompok 5. Sudah siap bermain? Sudah. Ayo ready? Namanya adalah permainan ABC, bermain kebalikan. Kalau ibu kasih perintah maju, berarti harusnya berarti kalian harus mundur. Kalau ibu kasih perintah geser ke kiri, berarti kalian ke kanan, loncat ke kanan. Sampai sini paham? Nah, sebelumnya kita mau beri aba-aba atau yel-yel. Bermain ABCD, bermain kebalikan. Gitu ya kata kuncinya ya. Kalau ibu itu sih mundur, berarti kalian maju. Oke, 1, siap? Yuk, 1, 2, 3. Ya ikutin semuanya. ABCD, bermain kebalikan. Mundur. Kiri. Ya ini kelompok berapa ya, gak kompak. Kiri. Ayo kemana ini? Ya lagi 1, 2, 3. ABCD, bermain kebalikan. Kiri. Ya maju. Baik. Mundur. Ya ini main depan. Jadi ini mau uji apakah kalian benar-benar kompak atau hanya salah satu. Ya. Satu lagi ya. 1 putaran. A B C D, bermain kebalikan. Kanan. Satu kali lagi deh, terakhir ya. A B C D, kanan. Maju. Ya, tepuk tangan untuk kelas 6D. Silakan duduk semuanya, boleh duduk. Allah Akbar, jangan duduk. Ya, nanti Allah Akbar. Enggak gitu. Ayo. 3, 2, 1. Nah, di sini ini emang suka mati-mati ya? Ibu punya kuis ini kelas. Ayo Aisyah, sudah? Aisyah, boleh? Jawabnya bareng-bareng. Ya, ini namanya kuis interaktif. Ini juga salah satu pemanfaatan AI dalam bidang ilmu pengetahuan ya. Oke. Mohon kerjasamanya ya anak-anak. Ini kelas berapa? Oke, sudah direkam? Ya. Oke, kelas 6B. Kita kasih nama ya di sini karena kita bareng-bareng kelas 6B. Oke, mulai kuis ya. Siap? Siap. Iya, ini namanya face recognition atau apa? Face unlock. Termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Siapa yang mesin cerdas jawabnya? Siapa yang mesin non cerdas? Face unlock. Oke. Rata-rata jawabnya A ya. Oke. Kita buktikan. Yeay. Ya, smartphone nih dengan face recognition menggunakan AI untuk mengenali pola wajah yang sudah terdaftar, yang kalian daftarkan wajahnya, misalnya wajah kamu sendiri ya, sehingga termasuk mesin cerdas karena bisa mengenali apakah itu kita sendiri atau yang orang lain. Oke, lanjut ya. Siap? Soal berikutnya. Nah, ini namanya apa ya?
Mesin cuci otomatis. Kira-kira ini mesin cerdas atau non cerdas? Yakin cerdas? Ya, karena mayoritas jawabnya cerdas. Kita buktikan. Ya, jawabannya belum tepat karena mesin cuci otomatis hanya mengikuti instruksi atau perintah yang telah diprogram tanpa kemampuan belajar dan beradaptasi. Jadi dia nggak bisa bergerak otomatis sendiri. Dia hanya bisa menjalankan apa yang sudah kita perintahkan sebelumnya. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Nanti kita lihat skornya ada berapa. Yo, ini namanya Netflix. Netflix recommendation. Ayo, misalnya kalian suka nonton musik apa atau video YouTube apa, nanti ada rekomendasi-rekomendasi. Kira-kira mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas atau non cerdas? Siapa yang jawab cerdas? Siapa yang jawab mesin non cerdas? Iya, non cerdas ya. Mayoritas suara terbanyak mesin non cerdas. Kan tadi Bu bilang kalau Netflix rekomendasi ini hubungannya dengan kalau misalnya kamu mau cari sandal jepit, nanti di Shopee juga yang timbul yang jadi tampilannya beberapa macam sandal dengan berbagai merek, berbagai bentuk dan berbagai harga. Itu rekomendasi yang paling atas yang sering kita cari apa. Nah, oke, lanjut ya. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini apa? Kalkulator. Kira-kira cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Kita buktikan. Kalkulator hanya mengeksekusi atau menjalankan perintah operasi matematika yang sudah diprogram tanpa kemampuan belajar. Kalau kita nggak pencet nih, ya dia diem, ya nggak? Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut soal berikutnya. Nah, ada smart speaker atau Siri, ya. Smart speaker. Kira-kira mesin cerdas atau non cerdas? Apa? Cerdas? Siapa yang pilih mesin cerdas? Smart speaker. Siapa yang pilih mesin non cerdas? Loh, nggak ada pendapatnya, ayo. Ibu hitung 1, 2, 3 harus ada pendapatnya. Nggak apa-apa, salah. Yang penting sudah berani mencoba. Kan kita sama-sama belajar. Ayo, smart speaker cerdas atau non cerdas? Siapa yang jawab cerdas? Oke, mayoritas cerdas. Kita isi cerdas ya. Kita buktikan. Betul. Karena di smart speaker ini ada asisten virtual yang menggunakan teknologi AI untuk memahami bahasa natural dan memberikan respon yang relevan. Oke, lanjut soal berikutnya. Yo, ini adalah apa? Lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Siapa yang jawab cerdas? Cerdas, mesin cerdas. Siapa yang menjawab kalau lalu lintas ini termasuk non cerdas? Mayoritas mesin cerdas ya. Oke, kita jawab yang atas, mesin cerdas. Ya, belum tepat. Lagi ada apa nih? Mobil self driving termasuk cerdas atau non cerdas? Cerdas atau cerdas? Ya, mayoritas cerdas ya. Menggunakan AI dalam memproses data dan ada sensornya. Lanjut. Kipas angin remote, kira-kira mesin cerdas atau non cerdas? Ayo. Non cerdas? Cerdas siapa yang pilih mesin cerdas? Nggak ada, berarti rata-rata non cerdas ya. Lanjut. Spam detection system. Jadi kalau ada yang nelpon-nelpon kamu, di situ ada bloknya otomatis ya. Anti spam namanya, anti spam. Jadi dia ke blok otomatis tanpa kita minta. Nah, namanya mesin cerdas atau mesin non cerdas? Mesin cerdas. Oke, kita buktikan. Menggunakan machine learning untuk mengenali pola dan terus belajar dari data-data yang baru. Lanjut, berikutnya adalah printer. Ayo, printer itu untuk apa ya? Nih, untuk ngeprint, untuk mencetak dokumen. Ya, kira-kira mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas, siapa yang jawab cerdas? Siapa yang jawab non cerdas? Ya, rata-rata non cerdas ya. Kita buktikan. Pintar sekali kelas 6B. Karena printer konvensional ini hanya mengeksekusi perintah cetak tanpa kemampuan untuk menganalisis. Berapa ya skornya ya? Ya, dapat 7 dari jumlah total 10. Lumayan. Sudah KKM. Tepuk tangan untuk kelas 6B.
Ya, itu tadi sudah kita jalani serangkaian acara hari ini ya. Jadi pengennya Ibu kalian membuat kesimpulan. Apa kesimpulan hari ini? Pembelajaran hari ini. Kita sudah mengenal AI, kemudian mesin? Iya, mesin cerdas dan non cerdas. Terus apa lagi? Mengenal AI itu apa? Tadi ada yang digunakan untuk dalam hal kebaikan, ada dalam hal kejahatan, jadi tetap harus waspada dan hati-hati. Nah, apa hal yang menarik hari ini? Ayo, kelompok 1. Apa yang menarik pada pembelajaran hari ini? Apa? Mempresentasikan tugas. Ya, Reksa senang hari ini karena saat mempresentasikan tugas bareng dengan teman-teman sekelompok. Tepuk tangan kelompok 1. Hari ini apa yang membuat kalian merasa senang dan menarik pembelajaran hari ini? Apa yang merasa? Siapa yang merasa tertarik pelajaran hari ini? Ada? Karena apa? Jahin? Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Kalian sudah memahami tentang apa? Nih. Iya, mengerjakan tugas bersama kelompok B, kelompok 5. Kenapa? Boleh? Pintar. Penggunaan AI itu ternyata ada di sekeliling kita. Bisa nggak kita tanpa AI? Sama sekali nggak pakai AI. Bisa nggak sekarang ini? Di era digital ini? Tidak, karena HP saja sudah menggunakan AI. Ya, ternyata AI itu banyak sekali contohnya, bahkan di kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham? Paham. Nah, menurutmu, apakah mesin bisa menggantikan manusia? Bisa nggak? Bisa? Siapa jawab bisa? Apakah mesin bisa menggantikan manusia? 1, 2, ya. Kenapa? Kenapa mesin bisa menggantikan manusia? Karena? Ayo, nggak apa-apa, menyampaikan pendapat, Jahen. Karena apa? Karena? Ayo. Iya, karena kecerdasannya menyerupai manusia, tapi tetap dengan bantuan manusia, ciptaan manusia, buatan manusia. Oke, lagi selanjutnya. Nah, ini tadi udah ya tantangan Robin. Kesimpulan ya, tidak semua mesin itu pintar ya, karena tadi sudah dikelompokkan ya, ada mesin pintar dan tidak pintar, atau mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang kedua, mesin cerdas itu bisa belajar dan menjawab pertanyaan. Kalau misalnya kita nggak tahu nih caranya, boleh sesekali kalian searching di mana, ChatGPT atau Cici, sesekali, tapi tidak ketergantungan. Oke. Yang ketiga, kita perlu tahu perbedaan agar bisa bijak menggunakan teknologi. Yang tadi Bu udah bilang, kalau masukin foto hati-hati, lihat syarat dan ketentuannya seperti apa. Paham sampai sini? Oke. Nah, ayo berdoa ya sebelum pulang ya. Ibu mau mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Kalian semuanya hebat, semuanya berpartisipasi aktif dan sudah menjawab tantangan si Robin, si robot pintar. Oke, terima kasih. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Iro. Ilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Pulangnya hati-hati di jalan ya. Jangan sampai dorong-dorongan sama temennya ya. Pulang bareng-bareng, waktunya pulang langsung pulang. Kalau mau mampir kabari dulu orang tua. Tapi sebaiknya kalian pulang dulu ke rumah, ganti baju main, makan siang, istirahat siang. Baik. Duduk siap. Siap. Yang pulang duluan adalah kelompok yang bisa menjawab dengan tepat dan cepat ya. Syaratnya tepat dan cepat. Yuk. Kelompokkanlah benda-benda berikut ini. Blender termasuk mesin cerdas atau non cerdas?
Non cerdas. Kelompok 2 silakan pulang dulu. Ada lagi, tenang, ada 5. Nggak akan habis. Yuk. Vacuum cleaner bisa berubah gerakan ketika mengenai benda. Ya, ya. Ya, termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Cerdas ya kelompok 4. Ada lagi. Sebutkan 2 macam mesin non cerdas. Kipas, kulkas. Tenang, masih ada. Ayo, sebutkan 2 benda yang termasuk mesin cerdas. Cerdas. Vacuum cleaner yang digital tentunya ya. Terus face recognition atau face unlock. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tenang, masih ada ya. Apa itu AI? Apa itu AI? Kecerdasan buatan. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir kita. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok ya. Nah, besok kita akan belajar tentang manfaat AI di berbagai bidang kehidupan. Sampai jumpa besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.